Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah khatamul anbiya wal mursalin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali bersyukur kehadirat Allah. Allah selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, tidak henti. Kita masih diberikan kesempatan hidup untuk menghirup udara di dunia ini. Itu artinya kita masih diberikan ruang untuk mempersiapkan diri, atau lebih mempersiapkan diri lagi untuk berangkat ke kampung akhirat yang tentu nanti diawali dengan kematian. Harapan kita kiranya kekuatan lahir batin akan selalu limpahkan kepada kita untuk berbuat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pengikut setia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu rasa cinta kita kepada beliau tidak bisa kita lampiaskan dengan berjumpa kemudian bersilaturahmi, karena beliau sudah begitu lama meninggalkan kita. Tapi kita bisa menggunakan dan memanfaatkan bahwa rasa suka cinta kita kepada Rasul itu dengan banyak berselawat kepadanya. Kita berselawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah subuh yang kami hormati, jamaah setia Masjid Ansarullah Muhammadiyah Kota Toyakubu, kita kembali bersyukur karena kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sudah menjadi muslim. Bagaimanapun adalah keyakinan kita yang tidak boleh dirubah dan tidak boleh goyang, sedikit pun tidak boleh goyang, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Itu keyakinan kita. Dan kelihatannya pernyataan ini makin lama itu makin terbukti, dan tentu kita bersyukur bahwa satu-satunya yang bakal menyelamatkan kita dengan keselamatan yang abadi hanyalah Islam. Itu bisa kita analisa melalui beberapa fakta dan kenyataan. Pertama, kita masuk satu-satunya agama yang memiliki nama netral hanyalah agama Islam. Kalau agama-agama lain, Bapak dan Ibu sekalian, kadang nama agama itu dinisbatkan kepada tempat lahirnya agama itu. Seperti agama Hindu, itu tidak bisa dibantah. Hindu itu berasal dari satu tempat, satu lokasi, yaitu Sungai Sindhu di India. Pertama kali agama Hindu itu dianut oleh orang-orang yang berada di kisaran Sungai Sindhu. Kemudian agama Buddha itu adalah centolan dari nama pembawa agama ini, yaitu Siddhartha Buddha Gautama. Namanya agama Buddha. Jadi dinisbatkan kepada pembawanya. Begitu juga agama Shinto, itu adalah dinisbatkan kepada bahwa agama itu menyembah matahari.
agama Yahudi. Karena memang agama itu dianut oleh orang-orang Yahudi. Itu beberapa contoh. Agama Kristen itu dari Kristus, nama lain dari Nabi Isa alaihissalam. Tapi bila kita menoleh ke agama yang kita yakini ini Islam, itu netral Bapak Ibu. Dia tidak disebut dengan agama Muhammadi, tidak disebut dengan agama Qurani, tapi agama Islam. Apa itu Islam? Itu bahasa Arab. Aslama yuslimu islaman, yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa kita, itu artinya adalah menyelamatkan. Jadi netral, berada di tengah. Artinya apa? Agama ini berhak dianut oleh siapa saja yang ingin selamat. Tapi kalau Shinto itu adalah bahasa Jepang, seolah-olah agama itu hanya prerogatif orang Jepang saja. Kalau Islam adalah agama universal, dia boleh dianut oleh siapa saja. Dan ini salah satu di antara keunikan Islam itu, dari sisi nama saja itu sudah mulai dicurigai dan patut dicurigai. Agama ini adalah paling benar. Karena agamanya bernama dengan nama yang sangat netral. Makanya dalam kajian ilmu tauhid, al-Islam ja'a bid-dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'a bir-rusul li salamatin nas wa sa'adati. Agama Islam itu datang melalui seluruh rasul, adalah untuk menyelamatkan manusia bahkan di dunia wal akhirah, mulai dari dunia sampai ke akhirat. Pernyataan ini kebenarannya, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, itu makin lama makin terbukti. Mungkin ya bukti dari kebenaran ayat ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau kebenaran itu sudah datang, batil itu akan menjadi lenyap. Sekarang sudah zaman modern, tidak bisa didustakan, dan ya bagaimanapun mau tidak mau diterima. Sekarang arus mu'alaf itu terbesarnya di mana? Di negara-negara maju. Dari kenyataan yang ada itu saja makin yakin kita. Mu'alaf, dominasi mu'alaf itu adalah kaum-kaum atau orang-orang akademis. Kita tidak mendustakan, ada juga yang murtad, tapi orang-orang bodoh mayoritas. Tersasak duit, tersasak negara dimakan, murtad. Tapi kalau yang mu'alaf itu didominasi oleh mereka-mereka kaum akademisi, para ilmuwan. Nah, kita tahu bahwa ada 3 tipe negara di dunia: negara maju, sedang berkembang, negara terbelakang. Kenapa mu'alaf itu hari ini didominasi, terbanyak mayoritas mu'alaf itu di negara maju? Bapak Ibu, kita tahu dan kita paham, mu'alaf yang harusnya tidak tertahankan hari ini di Amerika. Ya, kita barusan mendengar tahun ini, saat ini, wali kota New York dari seorang muslim. Itu baru terjadi tahun ini. Karena Islamic Center itu menjamur bantu arambai di hampean munculnya di negara-negara maju itu. Barusan pada bulan Oktober 2024, kan barusan tahun yang lalu, itu dalam seminggu satu masjid di Amerika memualafkan orang 172 orang dalam satu minggu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini terjadi? Karena kebenaran yang ada di dalam itu sangat tak terbantahkan. Ada satu lagi Bapak dan Ibu, arus mu'alaf itu juga banyak terjadi di negara-negara maju itu di balik jeriji besi. Apa maknanya? Tahanan-tahanan, narkoba, pembunuhan, pelecehan, masuk penjara 7 tahun,
12 tahun. Hampir 80% mereka itu bersyahadat. Kenapa? Karena seketika mereka di balik jeruji besi, mereka punya banyak waktu untuk merenung dan merenung. Tapi kalau dibaca sekali lalu saja, tidak basuh Pak Anda dicari, tidak bersobok dah. Tapi oleh karena mereka itu punya banyak waktu, walaupun hanya belajar jarak jauh online, tapi terus. Nah, ini sebagai suatu bukti bahwa Islam itu adalah benar, dan kita bersyukur tentunya. Dan yang sedang betul-betul menonjol hari ini dan menegakkan bulu roma kita dengan ucapan Alhamdulillah, saudara-saudara kita di Australia. Ada satu masjid di Canberra, namanya Masjid Serambi Mekah. Itu pengurus masjidnya adalah orang-orang kita, termasuk orang Payakumbuh 50 kota. Dari mana asalnya masjid itu? Masjid itu pada awalnya adalah gereja yang sudah tidak lagi diminati oleh jamaah. Nah, berdasarkan lobi-lobi musyawarah ketek, bisa enggak wali gereja? Nah, melalui musyawarah dan penelusuran jalan-jalan yang ada di situ, ya akhirnya masjid tersebut, gereja tersebut dapat dibeli, dan pada saat itu juga gereja itu dirubah fungsi menjadi masjid. Itu di Australia. Nah, ini sebagai satu fakta yang tidak dapat ditolak. Di Inggris sudah ada beberapa kepala daerah, wali kota, bupati di Inggris itu justru adalah sebagai seorang muslim. Jadi tidak bisa ditolak. Dan memang aruf mu'alaf terbesar di dunia hari ini, untuk ranking pertamanya tetap diduduki oleh Republik Indonesia. Alhamdulillah. Walaupun kita tahu Palestina itu selalu dihajar oleh Israel, tapi di Israel sendiri arus mu'alaf itu 15 terbesar di dunia sekarang. Dari 15 terbesar itu, menegakkan bulu roma kita, terbanyak adalah dari tentara-tentara yang dipaksa perang oleh Netanyahu. Nah, kenapa itu terjadi? Ini adalah ja'al hawazaqal batil, sebagai satu bukti bahwa kebenaran itu tidak bisa ditolak. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, dan tren juga di kalangan atlet, olahragawan, di kalangan selebriti dunia internasional terjadi mu'alaf, dan ini adalah sebagai suatu bukti. Pertanyaan yang perlu kita jawab, kenapa kenyataannya begitu? Karena memang aslama yuslimu islaman, hanya Islamlah yang mampu menawarkan keselamatan lahir batin. Nah, ini bagian ketiga. Di dalam menghadapi kehidupan ini, memang Bapak dan Ibu, jujur kita menyampaikan, kenyataan di depan kita itu banyak yang tak sesuai dengan keinginan kita. Awak kemarin ke hari hujan. Jadi fakta-fakta di lingkungan kita itu banyak yang tak sesuai dengan keinginan, tapi harus kita lewati. Mau kita begini, faktanya begitu. Apakah di rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, bakorong, bakampung, badun sana, bemintu, beminantu, bayipa, babisan, bakari, babai, yang banyak itu di luar keinginan. Fakta itu banyak yang di luar keinginan. Itu harus kita lewati, karena jumlah kita banyak. Nah, Islam memberikan solusi bagaimana cara menghadapi yang tidak sesuai dengan keinginan gitu. Kita tidak goyang. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, petani menanam tanaman, kiranya pianggang. Bagaimana musibah yang datang itu bagaikan rahmat. Bagaimana yang tidak sesuai dengan keinginan itu, ya kita menjadi enjoy.
Itu diajarkan oleh Islam kepada kita. Satu-satunya mengajarkan hanyalah Islam. Saya yakin kita yang hadir dalam masjid pernah membaca bab kisah Soekarno meninggal. Ini kaitan kisahnya erat dengan Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah. Sudah hampir jam 2-an sore, jenazah Buya Hamka setelah dimandikan, tidak ada yang mau menyolatkan. Jenazah Soekarno, tidak ada yang mau menyolatkan. Maksud saya Soekarno. Kenapa? Karena kiai-kiai yang ada di situ berpegang kepada satu dalil, la sholata liman la yusol. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak pernah sholat. Nah, itu memang benar. Nah, tidak pernah sembahyang semenjak dari kete, yang tidak sembahyang, Pak. Mereka beranggapan Soekarno seperti itu. Sehingga tidak ada kiai-kiai pun yang mau menyolatkan. Tidak dong, harus sholat. Datanglah Hamka. Kenapa belum disolatkan? Kata Hamka. Begini Buya. Nah, solatkan saya jadi imam. Solatkan saya jadi imam. Karena posisi Buya Hamka waktu itu adalah Ketua Majelis Ulama pertama Republik Indonesia, maka yang lain diam. Maka kiai-kiai itu ada yang ikut sholat, ada yang tidak. Buya Hamka jadi imam. Nah, selesai sholat diselenggarakan, dikuburkan. Setelah selesai, Buya Hamka didatang oleh seorang pemuda, orang kita juga. Buya, kami barusan bercerita dan berdiskusi, dan kami kagum. Sejak dari pagi tidak ada yang mau menyolatkan. Lalu Buya datang. Buya perintah untuk menyolatkan. Buya jadi imam. Bahkan Buya berdoa dengan khusyuk. Apakah Buya lupa bahwa yang Buya solatkan itu pernah membenamkan Buya masuk penjara 2 tahun 2 bulan? Apakah Buya lupa? Kan benar kita baca dalam sejarah. Apa jawaban Buya Hamka? Wahai anak muda, justru saya ingatlah, makanya saya yang menyolatkan. Justru saya harus berterima kasih kepada Soekarno yang telah memasukkan saya ke dalam penjara 2 tahun 2 bulan. Makin bingunglah anak muda ini. Lalu ajaknya Buya bahwa justru saya harus berterima kasih kepada Soekarno karena telah memasukkan saya ke dalam penjara 2 tahun 2 bulan. Kenapa begitu Buya? Kamu tahu tak? Ada kitab saya namanya Al-Azhar, Tafsir Al-Azhar. Itu saya tulis selama saya dalam penjara. Kalaulah saya tidak dimasukkan oleh Soekarno ke dalam penjara, itu tafsir tidak ada. Nah, ini tafsirnya. Kata Buya Hamka, maka saya harus berterima kasih kepada Soekarno karena telah memberikan kesempatan kepada saya menulis tafsir ini. Barulah anak muda tadi menegurkan kepala dan mengangguk-angguk. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang paling Anda benci itu adalah baik untuk Anda. Dan boleh jadi ada yang paling Anda sukai itu adalah jelek untuk Anda. Wallahu ya'lam, karena Allah yang tahu. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak tahu. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, itulah Islam. Islam memberikan cara kepada kita agar kita tetap tenang menerima apa yang terjadi. Karena Allah sedang bekerja. Allah sedang merencanakan sesuatu untuk kita. Nah, cuman kadang penjulu awak dependek, lalu menganga-manga awak ngarimpang. Pala dibalik semua yang terjadi itu ada satu rencana Allah. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, teman saya namanya Muhammad Salman.
pegawai kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Dia salah seorang karyawan di situ. Hari itu dia harus nyampe di Belitung jam 10. Maka ambil pesawat jam 6. Setelah naik taksi, sopir bilang, "Mas, kita lewat sini aja mas, ntar nanti kena macet." Dia enggak apa-apa katanya. Ternyata di situ macet pak, ditinggal di pesawat. Ribut dia sama sopir taksi ini, ribut. Bahkan konon ongkos taksi pun tak dibayar. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Setengah jam setelah dia ribut dapat kabar bahwa pesawat yang bakal dia tumpang itu masuk laut, jatuh ke laut. Hanya cari supir taksi kepada dia. Untung dia membawa ke situ. Kau nak itu nak ada lagi. Jadi mungkin kita yang hadir dalam masjid ini, Bapak dan Ibu kita semua, pernah mengalami hal yang sama. Ati Allah wa ati Rasul. Karajokalah yang diperintah pak, tinggalkan yang dilarang. Allah pasti memberikan yang terbaik. Cuman kadangkala cara Allah tak sama dengan cara kita. Dalam falsafah kehidupan awak kan ada barugi mangko balabo, kok dek kanda hati. Wah nak boleh pak, kau dapat balabo mangko balabo. Itu tak mungkin. Sebab kita digorogoti oleh sifat asli kita, essential capital namanya. Anak sifat asli awak, tempi nak dete, tapurung nak di luar, menjual nak mahal, membali nak murah, itu semua saudara awak. Digorogoti oleh sifat ini, kalau dapat balabo mengko balabo, tentu nak namuan. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala menurut konsep Islam, awak kok posisi anak ketek, Allah itu pengasuh. Ini analoginya. Untuk keselamatan anak kecil, bila diserahkan kepada anak kecil itu, ya anak kecil itu kemungkinan besarnya akan celaka. Sebabnya lu tahu le ma pagan kata lado, ma tabek kolam nak dihambui, kalau melinteh cali oto kiri kanan, nyelu ngarati le. Maka kalau diserahkan kepada anak itu celaka. Tapi kalau diserahkan kepada pengasuh yang amanah, insya Allah anak selamat. Kenapa? Karena pengasuh itu tahu betul bila kadi mandikan, bila kadi dia makan, bila kadi harus nyolalo anak tadi, sehingga anak itu bisa selamat sampai besar kalau diserahkan kepada pengasuh. Bahkan kadangkala untuk keselamatan anak itu, pengasuh menyakiti anak, menyakiti bakulo. Ya seperti anak itu dibawa ke posyandu, disuntik, diimunisasi, sakit dia anak, menanginya, paneh badan sudah itu, tapi sakit sebentar untuk sehat yang lama. Kita posisi kita anak kecil, kadang awak diimunisasi lo dia Allah, cuman kita berontak. Padahal kalau diserahkan kepada diri kita saja sebagai anak kecil, posisi kita adalah anak kecil, apa yang bagus menurut kita untuk kita belum tentu. Bantu anak ketek tadi, dia pisang, dia baro dia biar. Kita sangat bodoh. Maka untuk keselamatan ke diri kita, yuslim wajah ilallah, serahkan dirimu kepada Allah. Allah yang paling alim tentang itu. Nah, bagaimana caranya Allah menyelamatkan kita? Caranya menurut cara Allah pula. Cuman kadangkala kita kan sombong, wa maraso ala bisa menyelamatkan diri suam. Nah ini namanya hikmah Bapak dan Ibu. Nah Islam menawarkan itu. Oleh karena itu kita akan tenang lahir dan batin, seperti cerita Hamka tadi. Maka musibah menjadi rahmat di dalam tataran kesimpulan rohani kita. Tidak ada yang mengayal. Allah sedang bekerja dan inginkan sesuatu untuk kita, dan itu caranya Allah yang mengatur. Tidak ada di atas dunia ini yang serba kebetulan. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, makanya hari ini diselidiki, ditelusuri, Islam makin dijawab dan makin diterima. Seorang orientalis berkebangsaan Inggris, Hackley namanya,
Setidak-tidaknya ciri ajaran Islam itu ada 3. Makanya Islam mendapat tempat di mana saja. Pertama katanya, Islam itu praktis, ajarannya praktis. Praktis dalam artian tidak membebani, ringan. Dalam Islam memang kita jumpai seperti itu Bapak Ibu. Tidak adonan bare. Kita ambil contoh sholat. Apabila kita tidak punya kemampuan untuk berdiri, boleh sambil duduk. Ini kan bukan membebani itu. Kalau tidak mampu sambil duduk, sambil tidur, boleh sambil tidur, sah. Tidak aja bisa lalu gara-gara mata saya. Tidak aja bisa, berarti lalu tidur. Nah kan ada kepraktisan. Apabila kita berada dalam keadaan musafir, jalan jauh, tak mampu berpuasa, min ayyamin ukhar, boleh di hari yang lain. Jadi Islam itu ajarannya menguntungkan. Islam itu ajarannya mengembirakan, menyenangkan, bukan memikirkan, bukan menyusahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran Islam itu sifatnya universal. Apa universal? Mengkaji segala hal, sampai hal nan saketek bengek sekalipun, mulai dari gajah sampai semut, ada kajiannya dalam Islam. Dan ketika bahkan tidur sekalipun diatur oleh Islam. Apa lalu nan profesional, bahkan maaf cakap, ba'a ke dalam toilet diatur oleh Islam. Mulai dari hal-hal besar, ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan diatur dalam Islam, sampai kepada hal-hal kecil. Bawa buang air dan sebagainya, buang air, tang air madok ke bawah tu madok kate, diatur dalam Islam. Makanya lengkap. Berpakaian diatur dalam Islam. Seluruh yang diatur oleh Islam itu ujungnya adalah menyelamatkan manusia. Sehingga tidak ada satu ajaran pun yang bertentang dengan kemanusiaan. Bagaimana logikanya ajaran Islam itu tidak bertentang dengan kemanusiaan? Karena seluruhnya masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal. Itu penyebab makanya tidak taluk orang manantang, diterima. Yang ketiga kata Hekli, ajaran Islam itu adalah dinamis. Bagaimana dinamis? Tidak ada yang sifatnya dogma. Ajaran Islam itu sudah disiapkan sedemikian rupa, barase kemajunya zaman kok, ajaran Islam tetap sesuai dengan itu. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, al-fiqhu harakah. Hukum Islam fikih itu bergerak. Kita ambil contoh begini Bapak. Di zaman Rasul Muhammad SAW kan ada nas. Ketika azan itu hayalas sholat, sunat denggong ke kiri, hayalal falah, sukat melengong ke kanan. Nah, ditelusuri asbabul lurut dari hadis ini. Ternyata di waktu itu lunadomit. Maka itu juga terkait dengan sejarah menara di setiap masjid. Naik ke menara itu Bilal azan dete mik lunadole supaya terdengar ke seluruh penjuru, maka hayyalas shalah hayyal falah membacanya diputar. Hayyalas shalah supaya terang. Sobali. Nah kemudian ternyata orang yang gadang suara kok populasinya makin kurang. Setiap ada pemilihan Bilal, muazin, ini aja terpilih. Sebab orang yang gadang suara kok makin lama makin kurang. Nah orang otam makin lama makin banyak. Sementara kini sudah tua. Azannya di menara. Jadi kalau hari Jumat jam 8-nya mulai nih kata. Sebab kalau sana ada wali kata Pak di tanah waktu masuk. Sebab tenaga lo agak kurang. Akhirnya manusia berpikir
diciptakanlah mic, pengeras suara. Pertanyaannya adalah, masih perlu kau naik bila tadi kata menara? Tidak perlu lagi. Apa yang menggantikan? Toa sudah tak latih. Toa sudah tak latih lagi. Ampe arah, bahkan 8 arah sebalik. Muazin cukup azan di bawah saja. Nah kalau azannya di bawah pakai mic, menara dia toa, lah sebalik toanya, masihkah putar kiri putar kanan? Ya enggak lagi. Kan dinamis itu. Jadi kalau ada yang muazin azan di muka mikrofon masih diputar Pak, itu baraja tangguang namanya. Bagus putar, sunnah macam. Nah tangguang baraja, jadi berang lebih kau imbau selelok tarang itu. Nah seperti itu. Makanya sering saya ditanya dan digerogoti oleh jamaah, perempuan itu kan afdol sholatnya di rumah ya. Saya jawab iya. Itu kan sunnah ya. Iya. Tapi al-fiqhu harakah. Mari kita telusuri kenapa terjadi Nabi cenderung begitu. Karena di zaman itu perempuan kalau keluar jarang balik pulang ya. Suasananya belum seaman kota Payakumbuh ini. Kalau dia keluar balik pulang ya. Makanya harus dengan suami. Tak boleh malam, tak boleh surang. Sebab kalau keluar surang, kalau lagi enggak mudo, tak pulang-pulang nih. Nah hari ini, makanya dalam Islam itu umum, laki perempuan meramaikan masjid sama saja. Kalau dulu yo tidak, bapaknya bahkan sampai hari ini pun, bagi nama nasi haji itu sering diterangkan itu. Kalau kita raun atau mungkin mau tahu wisata loh di seluruh di pelosok-pelosok Arab tuh, itu juga harus tetap hati-hati karena kultur dan budaya bagi mereka-mereka yang Arab Badui masih di ujung-ujung itu al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Allah Quran bilang orang Arab itu sange munafiqnya sange kafirnya. Di jauh-jauh sana masih ada. Kalau naik taksi laki bini awak naik lupa ndak bini naik ada. Kalau orang rumah ini dua-duanya tapi awak tinggal kok. Nah, awak naik dulu. Nah pada zaman Nabi lebih begitu. Tentu Nabi berkata demikian, yang perempuan di rumah saja. Bagaimana dengan hari ini? Tentu tidak demikian lagi. Makanya fiqh harakah. Ini namanya dinamis. Nah, kedinamisan di dalam Islam itulah yang menyebabkan Islam itu dapat diterima di mana saja. Nah, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, mereka juga menyebutkan bahwa ajaran Islam itu betul-betul menganggap antara dunia dan akhirat itu adalah saudara kandung. Hatta yusibu minhuma jami'a. Kedua-duanya berimbang. Kedua-duanya berimbang. Bagaimana Islam itu ya'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Proses, hadapi, olah duniamu seolah-olah kau akan hidup untuk selamanya. Tapi wa'malil akhirah, beramal untuk akhirat. Karena kata mudawada, seolah-olah kau akan mati besok pagi. Jadi ada keseimbangan. Nah inilah yang menyebabkan ajaran Islam itu tidak bisa dibantah. Makanya anak-anak kita hari ini, terutama yang berkuliah, mereka makin merasakan itu. Cuman Islam itu adalah agama yang betul-betul jujur. Islam itu adalah agama yang benar-benar bertegak lurus, sehingga tidak ada neko-neko dalam Islam dalam sisi apa saja. Maka prinsip-prinsip kemanusiaan takurang nak diate, takurang nak di luar, tempi nak diate, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Makanya pihak-pihak tertentu yang tahu betul bahwa Islam adalah berprinsip seperti itu, nyoba usaha kalau dapat Islam kau jangan berkembang. Makanya apa dan Ibu terasa deh Pak, Republik Indonesia umat Islamnya mayoritas. Negara non-Muslim yang umat Islamnya terbanyak di dunia adalah Republik Indonesia. Maka negara-negara maju yang didominasi oleh negara Eropa, kalau ada Indonesia rahiko setari. Kenapa? Karena negara-negara maju itu berkepentingan kepada kita.
Sebab kalau awak menjadi negara maju pula, kita tidak punya hajat kepada mereka lagi. Kenapa tidak berhajat kepada mereka? Ya awaklah bisa tagak datik kaki awak sendiri. Presiden Prabowo kan itu nanti inginkannya gini. Sampai tahun 45, 2045 awaklah bisa Indonesia emas tu, awaklah bisa tagak datik kaki awak sendiri. Hari ini Pak, negara-negara maju, sejumlah negara di Eropa itu, tidak apa-apa, diantaranya Cina, sangat butuh kepada kita. Kenapa? Karena kita adalah pasar yang sangat menggiurkan. Jumlah penduduk kita banyak. Berapa jumlah penduduk Pak? Dikumpulkan gak 10 negara di Timur Tengah tuh Pak? 10 negara di Timur Tengah, kumpulan penduduknya sadonya, separuh penduduk Pak baru. Itu banyak penduduk Pak. Maknanya apa? Kita adalah pasar yang menggiurkan untuk dunia. 287,7 juta. Bara batang sabun Nabi Sari itu Pak. Bara buah tu talu ayam buat talu sari itu soalnya. Tapi kalau Israel 9 juta penduduknya Pak. Iran 9 juta, 2 juta. Awak 287,7. Jadi kita adalah pasar yang sangat menggiurkan. Makonyo saja masuk kan dari awak. Termasuk baju-baju sasarawan tidak perlu deh tiburnya dari awak. Habis Pak. Kayak apa? Habis Pak. Kita pasar yang menggiurkan. Cuman yang sangat menyakitkan hati ini, kalau saya baca dari mimbar ini, lucu nak? Indonesia mengimpor garam. Lucu nak? Pasti lucu. Karena salah satu persyaratan garam itu harus ada pantai. Indonesia ada negara yang pantainya terbanyak, tapi garam diimpor. Sebab kalau diimpor Pak, sekilo sekian fee-nya untuk ambo. Nah itu jadinya. Nah itu kasar. Belum lagi yang lain-lain. Kotong lempong kan gara-gara itu sudah disuruh hanya. Nah itu dituduh oleh akan itu jadi. Nah artinya apa? Indonesia kalau dapat araiko salah sampai di kiamat, kecek negara-negara maju di Eropa. Bang kau takut ibadahnya? Dua alasannya Pak. Pertama, dia nyobanya ndak butuh nyokawa lagi mati wak kecil negara maju. Ndak terjual sabunnya lagi, ndak terjual badaknya lagi, ndak terjual minyaknya segala macamnya lagi. Yang kedua, kalau Indonesia menjadi negara maju, maka perdagangan, alur perdagangan dunia akan dipengaruhi oleh Islam. Kalau dalam Islam itu asal dagang harus sama-sama beruntung, baik nama Jawa maupun nama Bali. Tapi kalau dalam hitung dagang negara-negara maju global dunia, nama Jawa, nak mahal, nama Bali, nak murah, itu sih. Makanya dalam konteks ini kita harus melihat percaturan dan kompetisi kehidupan di dunia. Insya Allah saya yakin ja'al haq wa zahaqal batil. Yang hak itu pasti tegak, yang batil itu pasti lenyap. Dan arah-arah ke arah itu sudah mulai kelihatan. Dengan bahasa tokoh-tokoh kita di Muhammadiyah, bulan sabit sudah terbit, hanya menunggu bulan purnama. Sebab kalau bulan sabit kalau tabi paling sampai balik hari sudah itu, maka muncullah bulan purnama. Cuman ya tentu perlu bersabar. Sebab sesudah bulan sabit 3 hari sudah itulah bulan purnama. Saya tentu nama. Karena pemuda-pemuda kita, anak-anak muda kita yang pada hari ini telah sadar, sedang membina dirinya, insya Allah nanti kehidupan kita sebagai umat Islam akan tetap lebih jaya. Karena kebenaran yang dibawa oleh Islam tak terbantahkan. Kebenaran yang dibawa oleh Islam itu adalah kebenaran yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kapayo kumbuah kasih tujuan tibur situ hari pagi dari lah sangat tujuan, tentu kita wajib berhenti.
dari Payakumbuh tali kapakan tiba di situ makan-makan. Tugas dia mau menyampaikan, tentu dia bahasa mau mengamalkan. Terlebih tak kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.